Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang telekomunikasi, internet, dan jaringan nirkabel. Yang pertama, ada telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis dewasa ini. Perusahaan atau pelaku bisnis perlu berkomunikasi dengan para pelanggan. Pada bidang sumber daya manusia, jaringan, dan internet, perusahaan dapat digunakan untuk mengakses dan data karyawan. Di bidang manufaktur dan produksi, jaringan dipakai untuk memakai atau untuk memantau pabrik. Dan di bidang penjualan dan pemasaran, sistem digunakan untuk transaksi pemasaran atau transaksi pemesanan. B. Jaringan komunikasi. Yang pertama, ada Local Area Network. Local Area Network dibentuk untuk menghubungkan PC dan perangkat digital lainnya dalam radius 500 meter. Yang kedua, ada Metropolitan dan Wide Area Network atau WAN. Jaringan yang berada di suatu kota tertentu yang menghubungkan beberapa lokasi atau gedung seperti kampus, kantor, dan hotel. Yang ketiga, ada Wide Area Network atau WAN. Adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas yang mencakup benua dan negara. C. Internet. Internet berasal dari kata network atau terhubungnya jaringan-jaringan yang terpisah yang masing-masing memiliki identitas sendiri yang menjadi jaringan yang saling terhubung. Penyediaan layanan internet merupakan organisasi komersial dengan koneksi tetap pada internet yang menjual koneksi pada internet yang menjual koneksi sementara pada pelanggan eceran. Yang World Wide Web atau WWW merupakan kumpulan server web di seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk diakses secara bersama. Evolusi nirkabel. Yang pertama yaitu perangkat nirkabel. Perangkat nirkabel ini seperti contohnya yaitu PC atau personal komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data. Menurut prosedur yang telah dirumuskan, kata komputer tersebut semula dipergunakan untuk penggambaran orang yang bekerja melakukan perhitungan atau aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Yang kedua yaitu telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon komersial saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana. Tidak perlu tersambung dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Personal Digital Assistance atau PDA ini adalah suatu alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena adanya perkembangan kemudian bertambah banyak fungsi dan kegunaannya, seperti kalkulator, penunjuk jam adalah QWERTY keyword. Ini tentunya untuk mempermudah penggunaan smartphone untuk mengketik dokumen dengan di internet ini terbuka untuk semuanya. Kerentanan juga meningkat dari meluasnya penggunaan email, instant messaging atau IM, dan program peer-to-peer file sharing. Email dapat berisi lampiran yang berfungsi sebagai spiring ports untuk perangkat lunak berbahaya atau tidak sahnya akses sistem ke sistem internal perusahaan. Tidak sahnya akses sistem internal ke perusahaan. Selanjutnya yaitu tantangan keamanan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel di rumah Anda rentan karena pita frekuensi radio yang mudah untuk memindai. Kedua, jaringan Bluetooth dan Wi-Fi yang rentan terhadap hacking dan penyadapan.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Nah, dalam dunia komunikasi data global dan perkembangan teknologi informasi yang senantiasa berubah serta cepatnya perkembangan software, keamanan merupakan suatu isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data, maupun keamanan aplikasi. Nah, bisnis memiliki berbagai teknologi untuk melindungi informasi sumber mereka, termasuk alat untuk mengelola identitas pengguna, mencegah tidak sah akses ke sistem dan data, memastikan ketersediaan sistem, dan memastikan kualitas perangkat lunak. Nah, di antaranya terdapat firewall, intrusion detection system, dan antivirus software. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Kemudian ada intrusion detection system. Nah, selain firewall, vendor keamanan komersial sekarang menyediakan intrusi alat dan layanan deteksi untuk melindungi terhadap lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan mencoba untuk mengakses file dan juga database. Kemudian ada antivirus dan anti-spyware software. Nah, rencana teknologi defensif untuk kedua individu dan bisnis itu harus mencakup perlindungan antivirus untuk setiap komputer. Nah, ada beberapa metode atau cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan meningkatkan keamanan pada sistem data dan juga pengendalian dalam sebuah bisnis. Di antaranya adalah dengan mengamankan jaringan wireless, kemudian dengan enkripsi dan kunci publik infrastruktur. Nah, ada dua metode alternatif enkripsi, di antaranya ada enkripsi kunci simetris dan juga ada enkripsi kunci publik. Kemudian yang ketiga adalah dengan memastikan ketersediaan sistem. Selanjutnya dengan pengendalian jaringan lalu lintas atau di packet inspection. Selanjutnya dengan memastikan keamanan pada outsourcing. Nah, kemudian dengan isu keamanan untuk cloud computing dan mobile digital platform, selanjutnya dengan memastikan keamanan di cloud, kemudian mengamankan platform mobile, dan juga dengan memastikan kualitas software. Nah, itu tadi beberapa cara atau metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem pada keamanan bisnis di perusahaan. Nah, kami rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari materi kelompok kami. Selanjutnya, jika ada pertanyaan atau saran, bisa disampaikan melalui diskusi grup kelas.